selamat sore pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, seperti biasa tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi. Karena di daerah Sumatera Selatan ini ada sekitar 3.000 desa yang tentunya memiliki potensi, kegiatan yang unik dan juga UMKM yang harus kita ekspos dan tentunya bisa menginspirasi masyarakat di rumah. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin kampungnya kami ekspos, silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini. Sebagai media pemersatu bangsa, kami berkewajiban untuk mengangkat martabat potensi desa-desa, khususnya yang ada di Sumatera Selatan yang luput dari perhatian media ataupun ranah publik. Iya. Nah Inom, seperti contohnya salah satu desa yang berada di Kota Pagar Alam, yang mana Kota Pagar Alam sendiri ini sangat terkenal akan keindahan alamnya, terus juga gunung yang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat yang gemar mendaki, itu sangat indah ya. Kalau misalnya kita ke Pagar Alam tuh bawaannya tuh sejuk, adem ya, kayak kita berarti ya, adem sejuk. Namun pemirsa, kali ini kita tidak akan membahas tentang destinasi wisata ataupun Gunung Dempo tadi, Yohan. Kali ini kita akan membahas tentang kreativitas warga yang ada di Pagar Alam, yaitu tentang pengolahan membuat keripik, Yohan. Iya, jadi di sini masyarakat yang melestarikan namanya UMKM itu membuat keripik kelapa, yang mana mereka ini sebenarnya terinspirasi dari YouTube. Wow, jadi sangat menginspirasi sekali ya. Kira-kira bagaimana keripik kelapa yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di Kota Pagar Alam? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kota Pagar Alam menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan ini menjadi peluang bisnis bagi warga Besemah. Kreativitas warga meningkat dengan membuka peluang usaha UMKM, salah satunya membuat keripik kelapa. Pengrajin Mistini, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, membuka usaha keripik kelapa bermula hanya belajar melalui internet. Dengan dibantu keluarganya ini, Mistin dapat membuat keripik kelapa dengan cara pemasaran mengisi toko oleh-oleh yang ada. Ini lagi buat keripik kelapa. Bahan-bahannya, Bu? Bahan-bahannya ada tepung beras, sagu tani, gendum, sagu biasa, telur, garam, gula. Tepung berasnya 2,5 kg, sagu taninya 1 kilo, gendum sama sagu biasa seperempat, telur 9, kelapanya sekitar 7. Dari HP, lihat di HP, melihat di HP, pingin usaha, Terus cari-cari pingin usaha, syukur alhamdulillah bisa untuk usaha, nitip di oleh-oleh. Usaha Mistin ini tergolong sukses dan juga sering mendapat orderan atau pesanan acara hajatan. Dalam pembuatan keripik kelapa, tidak memerlukan modal besar, hanya berkisar Rp250.000 saja. deket karaoke itu napas simpanan. Bahan baku utama keripik ini menggunakan kelapa dicampur dengan sagu, gandum, tepung beras, kemudian digoreng hingga renyah. Biru, gendum biru galuh.
meningkatnya kreativitas warga untuk mencari peluang bisnis menunjukkan meningkatnya penghasilan warga. Masyarakat ibu-ibunya rata-rata, ya bapak-bapaknya juga banyak berpenghasilan di buruh pertanian. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak juga timbul usaha-usaha kecil rumah tangga. Banyak ibu-ibu yang sudah bikin keripik, bikin peyek. Karena apa? Sekarang Pagar Alam ini sudah menjadi daerah wisata dan mereka ingin pula berpartisipasi, ingin ikut mengembangkan, mencari menambah nafkah untuk sehari-hari. Jadi tidak mengandalkan dari kebun terus, tidak menunggu dari suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Sebagian besar warga yang selama ini hanya mengandalkan buruh tani, kini warga Sidorejo Talang Jelatang sudah memiliki usaha sendiri meski masih tradisional. Kedepannya diharapkan warga terus berinovasi agar pertumbuhan ekonomi di kampung terus berkembang. Wah, luar biasa sekali Yohan ya, keseruan dari warga-warga membuat keripik tadi. Selain menambah silaturahim dan keakraban di antara warga-warganya, kreativitas ini juga dijadikan sebagai lahan pencarian warga Kota Pagar Alam. Betul. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin berkunjung ke Kota Pagar Alam, tempat ini sangat cocok sekali Anda rekomendasikan sebagai oleh-oleh atau buat tangan untuk kerabat keluarga yang sedang berkunjung di sana. Iya, tentunya kehadiran dari UMKM ini sendiri bisa meningkatkan perekonomian untuk Kota Pagar Alam. Nah pemirsa, masih tentang kuliner, namun kita akan kembali lagi ke Kota Palembang. Ini salah satu makanan favorit warga Palembang. Wah, dan apa juga itu ya? untuk warga lainnya yang bukan berasal dari Kota Palembang. Karena kalau misalnya mereka datang ke Kota Palembang itu pasti bawa oleh-olehnya ini selain pempek. Kira-kira apa itu ya Kita kulinernya akan selanjutnya? melihat bagaimana pembuatan dari kemplang tunu atau kemplang panggang. Nah, ini berada di Jalan Pipareja. Kalau memang kita berkunjung ke daerah Pipareja, itu sepanjang Jalan Pipareja tuh banyak sekali penjual kemplang sampai kita bingung Inok mau beli yang mana. Karena kelihatannya kayak enak-enak semua ya. Nah, ini bisa menjadi tempat Anda untuk berkunjung ke sana dan melihat bagaimana proses pembuatannya, dan juga yang dijual di sini harganya lebih ekonomis dibanding kalau kita belinya di supermarket, karena memang mereka menjadi salah satu distributornya. Nah, kira-kira bagaimana prosesnya pemirsa? Langsung saja ini dia kita lihat liputannya untuk Anda. Setiap daerah memiliki ciri khas makanan atau beragam kuliner. Cemilan khas satu ini sudah cukup populer di kalangan masyarakat Kota Palembang, yaitu kemplang panggang. Kemplang panggang ini dijajahkan di pondok-pondok di sepanjang Jalan Pipareja, Kecamatan Kemuning. Setidaknya kawasan ini semakin lengkap dan beragam tawaran kulinernya. Aktivitas warga di kawasan Jalan Pipareja ini semakin ramai. Apalagi jalan ini menjadi jalan alternatif bagi warga. Hal ini sangat berpihak bagi pedagang kemplang panggang. Gila menuturkan kawasan Pipareja ini sangat jauh berbeda dengan 15 tahun yang lalu, sejak dirinya mulai berjualan.
Padahal nama yang tepat itu tepat. Ini duta bengkel gitu. Selamat bekerja. Salam untuk seluruh pendengar OJ-nya. Awalnya di sini tidak seramai ini sih Kak dia. Dulu tuh cuman orang dua di sini kami. Yang paling lama kami inilah yang paling lama 15 tahunan. Kalau kami beli mentah dia Kak. Manggang be manggang dewe. Ini beli mentah ini di mana kita? Di daerah Kertapati Kak, Tebing Gerinting. Dengan semakin tingginya aktivitas warga, apalagi Jalan Pipareja ini menjadi jalan alternatif, sangat menguntungkan bagi pedagang kemplang panggang. Iya, itulah kadang rame, kadang sepi. Banyak, kadang 20 kantongan. Iya, kadang lebih dari situ. Goyor baik, baca itulah. Kadang rame, kadang sepi, gitu. Yang nak rame itu pas Lebaran itu nak balik-balik ke mana daerah-daerah Jawa, itu nah. Butuh air gatal karena jamur. Dan jujur, ya baik Pak Hakim, baik saksi. Apakah Anda Kemplang yang dijajakan di sepanjang Jalan Pipareja ini memiliki daya tarik tersendiri. Tak heran jika warga yang melintas di Jalan Pipareja ini ingin berhenti sejenak untuk membelinya. Selain sebagai cemilan di rumah, kemplang yang dijual di Jalan Pipareja ini juga banyak diburu oleh pendatang dari luar kota Palembang. Wah, luar biasa sekali. Kelihatannya enak-enak ya Yon ya kemplangnya. Yon sudah pernah berkunjung ke Pipareja melihat kemplang? Sering. Kayaknya aku harus kayak urutan ya. Kalau udah habis aku beli yang kedua. Jadi kita tahu nih mana ya yang ini paling enak. Udah enak, gurih, murah lagi, mudah dijangkau. Sesuai dengan moto orang Palembang, nak murah, nak lemak, nak banyak loh. Baik pemirsa di rumah, selanjutnya kita akan berkunjung ke Kota Prabu Muli tentang melihat kreativitas warga tentang membuat kerajinan dari bonsai pohon kelapa. Namun pemirsa, setelah jeda yang satu ini.
Saya, Partiman, Kepala TVRI Sumatera Selatan, mengucapkan hari ulang tahun ke-19 tahun Oku Timur sebagai lumbung pangan, agrobisnis, meningkatkan SDM, dan meningkatkan infrastruktur. Menuju Oku Timur maju dan lebih mulia. Dirgahayu Oku Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, masih dari Sekanak Lambidaro. Ngomong-ngomong, Sekanak Lambidaro ini adalah salah satu destinasi terbaru di kota Palembang, yang mana kalau malam hari itu banyak sekali masyarakat dari daerah di sekitaran kota Palembang ini berkunjung ke sini. Apalagi di malam minggu terdapat banyak sekali penjual makanan, terus juga festival makanan, mainan untuk anak-anak. Jadi ini memang kalau kata orang tuh kayak KI kedua. Iya, KI kedua ya. Fasilitasnya lengkap. 11-12 lah sama Kambang Iwa. Iya. Nah, pemirsa, di sini sangat tepat sekali untuk Anda kunjungi, apalagi untuk Anda yang gemar sekali berolahraga ya, bisa menjadi tempat untuk referensi Anda di rumah. Baik Iwan, tadi kita udah melihat nih keberagaman kuliner dari Kota Pagar Alam, Palembang, keripik dan kemplang. Namun kali ini kita tidak akan lagi membahas tentang makanan. Kali ini Iwan kita akan membahas tentang kreativitas warga dari Kota Prabu Muli, yaitu dari pohon kelapa. Yang mana Iwan, seperti kita ketahui pohon kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Dari mulai batangnya, buahnya, dan daun-daunannya, akarnya banyak sekali. Maka dari itu warga Kota Prabu Muli ini menyulap pohon kelapa menjadi suatu kerajinan karya seni, yaitu bonsai dari pohon kelapa, Yohan. Iya, seperti kita ketahui memang buah kelapa ini banyak sekali ya manfaatnya. Kalau misalnya masih muda, itu dijadiin minuman yang menyegarkan. Cocok sekali untuk siang-siang kayak ini. Kalau tua, kelapa yang tua itu bisa dijadikan santan untuk memasak, apalagi ibu-ibu kalau ini lebaran ya, nyarinya pasti santan rendang, cocok banget tuh dari kelapa ini. Nah, ini ampasnya ya, bonsainya itu dijadikan kreativitas, jadi tidak terbuang sia-sia oleh masyarakat Prabu Muli. Nah, kira-kira apa saja kerajinan yang dihasilkan dari bonsai kelapa tersebut? Langsung saja nih dia kita lihat bersama pemirsa di rumah. Bagi Anda penggemar tanaman hias terutama untuk jenis tanaman bonsai, kini beragam bentuk bonsai bisa Anda dapatkan, tidak hanya tanaman hias, tapi juga buah-buahan. Bonsai atau metode pengkerdilan tanaman tergolong rumit untuk diterapkan. Namun bagi warga Prabu Muli yang tinggal di Jalan Nias, Kelurahan Gunung Ibul, yang akrab dipanggil Sodik ini, tidaklah sulit. Karena di mana ada kemauan, di situ ada peluang bisnis. Nah, inilah berikutnya untuk cara-caranya pembuatan bonsai karakter dari kelapa. Ya, ini pertama kita kupas dulu kulitnya, kulit luar ini kita kupas dulu. Nah, sesudah dikupas semua, sudah terkupas semua kulit luarnya, baru kita bentuk karakternya. Dari tangan terampilnya, Sodik dapat menggeluti kerajinan bonsai buah kelapa berkarakter, mulai menyerupai burung, lebah, dan hewan mamalia lainnya. Boleh kita gambar dulu, dipola dulu, boleh bisa kita langsung dengan caranya ya pemikiran kita sendirilah. Penemuan kita mau jadi apa, gimana bentuknya,
Nah, seperti ini langsung kita bentuk. Ini kan sudah ada. Sodik menggeluti seni bonsai buah kelapa baru sekitar setahun belakangan. Selain menjadi pengrajin bonsai, Sodik juga membuat pot bunga. Nah, itu bantal tempe nah. Lari nih. Setelah kita kupas kulit, kita bentuk mau jadi apa. Contoh seperti ini armadillo, dan prosesnya pun tidak cuman seperti itu aja. Kita sudah bentuk, kita pakai yang namanya lem setan untuk penambahan melengketkan. Kalau ini kan armadillo pakai telinga. Nah, ini telinga ini harus dilengketkan dengan lem setan, dan kepalanya pun kalau yang armadillo ini memang tidak ada kita bertambahan untuk kepala, nggak ada kan. Jadi langsung kalau armadillo. Kalau sejenis burung, nah ini yang sudah jadi kan. Ini kalau yang berkarakter burung kan. Nah, ini karakter burung, ini namanya burung poksai. Nah, ini ada penambahan dari kulit kelapa juga. Jadi penambahannya udah pakai lem setan, sudah jadi berbentuk, baru kita amplas. Baru kita amplas, baru melakukan. Seiring permintaan konsumen, Sodik terus berkreasi agar bonsai miliknya banyak peminat, meski masih warga sekitar Prabu Muli saja. Harga satu bonsai kelapa berkarakter mulai dari Rp150.000 hingga Rp400.000 tergantung tingkat kesulitan pembuatan. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menggeluti seni bonsai, khususnya pohon kelapa, tinggal datang ke Jalan Nias, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Caranya ya pemikiran kita sendirilah. Penemuan kita mau jadi apa, gimana bentuknya. Wah, ternyata aku salah, Ino, bukan ampasnya ya. Melainkan kalau kelapa itu biasanya kan ditanam tuh di luar rumah karena menjulang tinggi. Terus juga kalau udah tinggi kan, kalau di dalam rumah kan bisa-bisa buahnya nimpuk sama kita kan bahaya juga ya. Nah, tapi ini oleh masyarakat Prabu Muli dibuat menjadi ukuran yang menyesuaikan kecil, untuk hiasan di dalam rumah. Betul, dan bisa ditanam di sekitaran rumah. Baik Yohan, masih tentang tanaman hias, namun kali ini bukan dari bonsai pohon kelapa lagi, kita akan berkunjung ke daerah Jalan Soekarno-Hatta, Yohan. Iya. Nah, Yohan, menariknya tanaman hias ini bukan dibuat langsung dari tanaman pohon bonsai kelapa, namun warga-warga di sini uniknya membuat dagangan tanaman hias ini langsung di pinggiran jalan lintas utama Soekarno-Hatta Talang Kelapa. Iya, jadi memang di pinggiran Jalan Soekarno-Hatta ini banyak sekali penjual tanaman bunga. Jadi kalau di sore hari tuh biasanya ibu-ibu tuh ke sana, entah untuk beli tanah, entah untuk beli bunga ya, karena memang bunga di sana itu yang diperjualbelikan berbagai macam dan juga harganya juga yang lebih ekonomis ya. Nah, kira-kira apa saja bunga-bunga yang diperjualbelikan di daerah Soekarno-Hatta? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Saat melintas di sepanjang jalan raya daerah Soekarno-Hatta, alang-alang lebar, mata kita akan dimanjakan dengan beragam jenis tanaman hias. Semua jenis tanaman bunga seperti aglonema dan tanaman bonsai, termasuk tanaman buah-buahan juga bisa dibeli di kawasan ini.
Jalan lintas yang menghubungkan kota Palembang menuju Kabupaten Banyuasin ini memberikan keberkahan tersendiri bagi pedagang tanaman hias. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp5.000 hingga puluhan juta rupiah. Bahkan harga yang cukup fantastis untuk bunga anting putri dijual seharga Rp25 juta. Ya, karena kita kenapa ide seperti ini ya, karena memang kan namanya kita orang usaha itu pastinya harus menyesuaikan akses yang terbaik itu ya memang di pinggir jalan, itu seperti itu kan. Nah, kalau untuk idenya sendiri kenapa saya kok mendirikannya toko bunga atau kios bunga seperti ini, karena saya melihat kota Palembang itu untuk ini untuk otonomi daerahnya itu luar biasa ya. Walaupun kota kecil tapi untuk otonomi daerahnya itu bagus. Jadi perputaran uangnya itu lancar, dan kebetulan untuk orang-orang Palembang sendiri itu dominan atau relatif banyak itu pecinta bunga, pecinta alam. Mau tua, muda, laki-laki, perempuan itu semuanya sama. Kawasan pinggiran kota Palembang ini cukup maju dan pesat, karena juga terdapat perumahan dan ruko yang membuka berbagai jenis usaha. Berbagai jenis dagangan juga terdapat di sepanjang jalan atau blok tiap perumahan. Selain itu, wilayah ini juga banyak terdapat pusat perbelanjaan. Nah, bagi Anda, hobi koleksi tanaman hias bisa menjadi alternatif untuk mencari tanaman yang disukai. Bahkan, konsumen yang berada di luar kota tidak perlu khawatir karena pemilik bunga siap melayani pengiriman secara online. Ya sudah langganan Mbak, karena di sini kan enak belinya dengan pelayanannya enak. Sudah itu pinggir jalan juga, kembangnya ada yang murah, ada yang stabil lah. Sini saya mau beli bunga kembang air. Kembang air itu harganya berapa, Kak? Ada yang 100, ada yang tengah 200. Oh, berarti Kakak sudah langganan ya? Sudah langganan, Mbak, sini. Komplit bunga di sini sudah langganan, Mbak. Sudah lama langganan di sini. Aksesnya gimana, Kak? Mudah nggak aksesnya? Aksesnya mudah karena pinggir jalan, pelayanannya enak. Bunganya komplit. Iya, bunganya komplit, Mbak, sini. Baik Kak, terima kasih. Geliat ekonomi di kawasan ini terus bergulir. Tidak heran kawasan ini terus berkembang pesat. Tanaman hias di pinggiran jalan lintas utama ini selain menghasilkan pendapatan ekonomi warga, secara tidak langsung juga menambah keindahan kota. Wah, menarik sekali, Yohan. Nah, bagi pemirsa yang pecinta, penyuka tanaman bunga atau pengrajin bunga, informasi ini sangat cocok sekali untuk Anda jadikan referensi. Iya. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke salah satu tempat favorit untuk ibu-ibu di rumah, karena di sini banyak sekali menjual belikan barang-barang antik, terus juga kue-kuean ya, pempek juga, pokoknya semuanya ada di sana. Kira-kira di mana? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Kampungku.
mama pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah peta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bermarikan diri joget selama di kota diri menangis bang bangkan juara bang bangkan juara. Dari Aceh hingga Papua kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Kami, manajemen TVRI Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Oku Selatan. Semoga terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat. Maju bersama Oku Selatan yang lebih sejahtera. Dirgahayu Oku Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, pemirsa yang ada di rumah, tadi kan kami, Inop dan Yon, sudah berjanji kepada pemirsa untuk mengajak berkeliling ke Pasar Cinde, pasar legendaris yang ada di kota Palembang. Yang mana pasar ini sangat lengkap sekali, Yon, dari mulai buah-buahan, makanan, sampai kerajinan ataupun pengelasan lengkap di sini yang mana digandrungi oleh ibu-ibu. Iya, jadi memang bukan ibu-ibu aja, Inop, tapi bapak-bapak juga. Wah, karena iya, kan di sini menyediakan semuanya ya. Ada untuk kebutuhan ibu-ibu, terus juga ada juga kebutuhan bapak-bapak. Karena kalau ngelas kayaknya jarang ibu-ibu ya, kebanyakan bapak-bapak. Iya, betul sekali. Karena memang banyak sekali barang-barang antik juga, terus juga besi-besi. Nah, jadi untuk masyarakat di rumah yang mungkin lagi mencari besi bekas itu bisa langsung aja ke pengrajin las karena memang terdapat di dalam satu area Pasar Cinde. Nah, kira-kira bagaimana suasana di Pasar Cinde saat ini? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah kondisi Jalan Cindewelan, yang sisi kanan kiri jalan dipenuhi oleh kios dan ruko yang berjualan. Kawasan pasar tradisional ini tergolong lengkap karena berbagai barang dan jasa dijajakan di sini. Salah satunya jasa pengelasan. Bahkan perputaran roda ekonomi terus bergulir. Aktivitas di kawasan ini hampir tidak pernah sepi. Warga banyak menggantungkan hidupnya dari membuka jasa las. Berbagai permintaan konsumen, mulai pembuatan tralis, pagar, hingga pembuatan bodi mobil dan motor ada di kawasan Cinde. Bahkan sudah berlangsung sejak dahulu. Putra yang sudah 15 tahun bergelut usaha jasa pengelasan. Per hari, ia mengaku dapat meraup untung hingga Rp150.000 per harinya. Sudah berapa lama Kak kita di Cinde Kak sebagai tukang ngelasan? Sudah 15 tahun. Kalau untuk sekarang kebanyakan mau modif motor buat tangki
body motor itu aja. Pendapatan per hari minimal 150. Cuma 150 ya? Kalau dulu bisa lebih sih. Lebih ya? Dari 150 sehari. Kalau sekarang untuk sekarang sepi karena jalan ditutup tuh kan. Oh, jalan pasar Cinde dibongkar kemarin. Rata-rata selain dari motor, apa kayak gitu kali Kak? Trali, pagar, bisa ya? Ya, tenda. Meski terjadi penurunan pendapatan, namun lokasi pasar Cinde masih menjadi pilihan masyarakat dan harga yang ditawarkan cukup bersaing. Apa Kak pilih ngelas di Cinde Kak? Karena di sini lengkap, sudah tuh harganya bersaing lah dari tempat lain. Yo, tempat jualan spare partnya lengkap juga di sini lumayan. Lengkap juga ya? Dan tidak ada nguras dompet lah. Tidak ada nguras dompet ya? Berbekal pengalaman, hasil karya jasa las ini tidak diragukan. Untuk bahan baku besi dan alat-alat juga tersedia di sini, sehingga mempermudah proses pengerjaan dan perputaran ekonomi di kawasan Cinde ini terus bergulir. Menarik sekali Yon, sangat lengkap ya Yon, terutama ini sangat menarik sekali informasinya untuk bapak-bapak yang ingin dijadikan referensi, mungkin membutuhkan keperluan rumah tangganya dari mulai besi, trali, pagar, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya kita akan bahas apa lagi nih Yon? Nah selanjutnya kita masih di daerah Kota Palembang, tapi kita akan menyeberang sedikit ke daerah 14 Ulu, yang mana kalau sekarang ini banyak sekali hobi-hobi yang digandrungi masyarakat ya. Apa itu Yon kira-kira? Ada hobi shopping, terus juga ada yang hobinya main game, ada yang hobinya make upan ya. Nah ini ada hobi bermain burung merpati. Jadi masyarakat di sini yang mempunyai hobi bermain burung, biasanya mereka melombakan burung-burung mereka, dan tentunya ini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan harganya itu nominal yang didapatkan itu nggak sembarangan, karena aku pernah dapat info juga yang juara satu itu bisa dapat 1 buah mobil. Wow, luar biasa sekali Yon ya. Nah pemirsa yang ada di rumah, bagaimana keseruan dari warga-warga yang selain hobi dijadikan ajang silaturahim dan juga menghasilkan pundi-pundi uang dari kreativitas bersama warga-warga sekitarnya dengan burung-burung peliharaan mereka. Langsung saja kita saksikan liputannya untuk Anda. Lapangan luas inilah dimanfaatkan komunitas warga Lapak Kolong di 14 Ulu berkumpul sambil bermain dan melatih burung merpati kolong. Aktivitas pencinta burung merpati ini hampir rutin setiap hari guna menyalurkan hobinya bermain burung merpati kolong. Biasanya, permainan ini juga dikemas dengan ajang perlombaan, di mana warga akan berkumpul mulai dari pukul 10 pagi hingga sore hari. Wah, seru ya. Tidak hanya sekedar menyalurkan hobinya, namun dari ajang ini dapat menghasilkan uang. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahim serta menyatukan daerah seberang ulu dan seberang ilir yang memiliki hobi yang sama. Burung merpati yang sudah terlatih unjuk bakat diikut sertakan ke berbagai macam event perlombaan. Itu ada berapa Komunitas komunitas? sama seperti ini Pak, merpati kolong. Komunitasnya kalau untuk di Palembang sendiri berapa banyak? Jumlahnya? Banyak. Kira-kira? Iya, ribuan. Ribuan? Dari 16 lapak? Iya, 16 lapak itu. Kalau timnya banyak, kalau burungnya ribuan. Baik, ini awalnya seperti apa bisa terdiri komunitas pecinta burung ini? Ya sesama hobi.
Iya, bersama hobi. Kita dirikan lapak kolong musim 4 nih menyatukan Subang Ulu, Subang Ile. Lebih dekat kan? Ini Subang Ulu, ini Subang Ile. Sudah lama berdirinya? 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Oke, berarti apa namanya untuk sudah banyak event atau kompetisi? Sering event di sini, sering event. Nah, tahu asap ini. Setelah dilatih selama 4-5 bulan, burung merpati ini dilombakan dengan 2 burung sesuai dengan tinggi terbang dan siapa yang cepat ke dalam kolong menjadi pemenangnya. Penilaiannya harus tinggi. Menggunakan skor? Enggak, dua burung Mbak, dilombakan 2 burung, yang masuk kolong, yang jatuh duluan itu yang menang. Baik, yang sampai duluan. Ya, sampai yang ke bawah ada yang menang, tapi harus yang masuk kolong gini Mbak. Biasanya yang juaranya itu cuma 1 burung itu aja atau variatif? Enggak bisa diprediksi itu Mbak. Iya, semua burung enggak bisa prediksi. Jadi faktor Iya. beruntung. Iya. Oke. Tergantung hoki itu. Oke, supaya burungnya fit pada saat perlombaan apa? Oh, itu dikasih jamu Pak. Step lah dia Pak. Mayoritas warga yang berkumpul di 14 Ulu dari semua golongan serta merupakan komunitas pencinta burung merpati dan juga mengoleksi burung-burung unik lainnya. Selain menjadi aktivitas komunitas warga, kegiatan ini juga menjadi sarana hiburan tersendiri bagi warga 14 Ulu di sore hari. Dikarenakan dapat bersantai dan menikmati kegiatan dalam melatih merpati kolong. Wow, seru sekali ya. Tentunya ini selain membahagiakan bapak-bapak karena melakukan hobinya, di sini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk warga sekitar mencari nafkah juga, karena orang kalau bermain burung kan pasti haus juga ya, apalagi di bawah terik matahari. Nah, ini bisa dijadikan tempat mereka untuk mencari pundi-pundi rupiah. Dan juga burung yang diperlombakan ini adalah burung merpati, karena merpati sendiri adalah salah satu burung yang setia. Jinak-jinak merpati ya. Betul. Jadi walaupun jauh tetap balik lagi. Makanya di pelaminan kota Hasari, Sumatera Selatan itu ada logo, ada merpatinya, karena melambangkan kesetiaan. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke Kabupaten Banyuasin. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Kampungku. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Nah, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Yohan, tadi kita sudah berkeliling melihat kreativitas warga dari tanaman bonsai, tanaman hias, serta kreativitas dalam makanan. Kali ini kita akan berwisata menikmati keindahan di Rawamaju, Banyu Asin, Yohan. Nah, uniknya di sini, Yohan, kita tidak hanya bisa berwisata dan menikmati keindahannya saja, tapi sekaligus melakukan wisata ataupun edukasi tentang sejarah yang ada di Rawamaju, Kabupaten Banyuasin ini, Yohan. Betul, dan tentunya ini bagus sekali ya untuk referensi masyarakat di rumah yang ingin berwisata bersama keluarga dan juga tentunya sambil mengedukasi anak-anak di rumah. Karena di sana selain menyediakan tumbuh-tumbuhan, terus juga buah-buahan, terdapat juga kolam pemancingan yang kerap kali dikunjungi masyarakat yang hobi memancing. Nah, kira-kira bagaimana suasana di Taman Edu Wisata daerah Rawamaju, Kabupaten Banyuasin? Langsung saja nih dia liputannya untuk Anda. Rawamaju, Kabupaten Banyuasin memiliki berbagai potensi. Selain juga dikenal memiliki beragam usaha kecil dan menengah, kawasan ini juga memiliki potensi wisata. Kawasan yang tak jauh dari kota Palembang ini cukup dikenal dengan Edu Wisata. Bahkan orang nomor 1 di Banyuasin meresmikan Edu Wisata di Kelurahan Rawamaju. Kawasan seluas 2 hektar ini dilengkapi dengan fasilitas dan pendukung wisata, mulai dari perikanan, peternakan, dan pertanian. Dan bagian kelupas sih. Banyak enggak lupa loh. Berapa kak itu? 100 dapat tak? Meski tergolong baru, kawasan ini akan menjadi agrowisata terlengkap bagi pengunjung, terutama bagi yang hobi memancing. Disediakan kolam ikan patin, nila, dan ikan lele. Nantinya, sambil berwisata, pengunjung dapat mancing ikan dan langsung menikmati hasil tangkapan di pondok pinggir kolam. Sini ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau peternakannya apa dong? Peternakannya sapi, ayam, kambing. Perikanannya ikan patin, ikan lele, ikan nila. Pertanian untuk pancing. Pertaniannya cabai, sayur mayur, kacang-kacangan, timun, pertanian jeruk. Di sini sudah cak mana Pak rencananya ke depannya sudah Rencana target untuk mancing, untuk dimasak, mateng, makan di sini. Kalau untuk pertaniannya Pak berarti dijual? Dijual. Berarti kalau ke sini wong-wong masih bisa untuk kasih makan? Bisa Gratis makan, petik buah gratis. Kedepannya nak cak mana Pak dari Edu Wisata ini ya harapannya? Pengembangannya untuk perkembangan Rawamaju sama masyarakat Rawamaju. Mudah-mudahan masyarakat Rawamaju kan bisa mencontoh untuk kesejahteraan. Tidak hanya kolam ikan, di kawasan ini juga ada peternakan sapi dan kambing, sehingga pengunjung juga mendapatkan edukasi mengenai peternakan yang baik dan benar. Iya kan? 75 berarti Kak ya? Itulah sama 11 juta. Tak kalah menarik, Edu Wisata Rawamaju ini kita juga dapat melihat tanaman sayur-sayuran seperti tanaman cabai, buncis, kacang, dan jeruk. Kedepannya pengunjung dapat memetik dan langsung membeli hasil pertanian. Kalau dari Kelurahan Rawamaju yang pastinya sangat mengapresiasi dan juga sangat bangga dengan adanya Edu Wisata di Kelurahan Rawamaju ini, yang mana memang bisa meningkatkan barangkali masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin mengetahui bahwa Kelurahan Rawamaju mempunyai aset wisata yang ada di kolam Bapak Sopian ini. Edu Wisata Rawamaju yang terbentang di lahan seluas 2 hektar ini diharapkan menjadi pilihan wisata. Tidak hanya warga Banyuasin, setidaknya ada pilihan wisata yang akan berlibur di Provinsi Sumatera Selatan. Ini pis.
Wow, seru sekali ya. Ternyata selain tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan, di sana juga terdapat hewan-hewan yang tentunya ini bernilai edukasi. Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun itu kan memang umur-umurnya untuk mengenal tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, terus juga hewan. Jadi wajib sekali masyarakat yang berada di daerah Sumatera Selatan kunjungi. Baik Yohan, masih tentang keindahan pariwisata, namun kali ini kita akan beralih ke Kabupaten Pali Yohan. Tidak kalah menariknya, destinasi wisata Kabupaten Pali ini juga bisa dijadikan referensi untuk berwisata sekaligus edukasi bagi pemirsa yang mungkin sedang liburan bersama keluarga, bersama anak-anaknya untuk menggali potensi anak lebih dalam terkait sejarah dan destinasi peninggalan kota Indonesia khususnya. Iya, jadi di daerah Pali ini pemirsa ternyata terdapat candi juga. Candinya bernama apa, Inov? Candi Bumi Ayu. Wow, Candi Bumi Ayu. Kalau misalnya kita di daerah Sumseli mungkin mikirnya candi itu hanya ada di Jawa ya. Ternyata di Sumseli juga ada candi. Nah, kira-kira bagaimana candi dari Bumi Ayu sendiri? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Pali salah satu daerah di Sumatera Selatan yang memiliki cagar budaya candi, yakni Candi Bumi Ayu yang berada di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang. Desa Bumi Ayu yang berada di sebelah timur berbatasan aliran Sungai Lematang menjadi salah satu tujuan wisata atau dikenal sebagai Desa Wisata Cagar Budaya. Warga sekitar menyambut hangat setiap kunjungan wisatawan, dan ini juga menjadi peluang bagi warga untuk membuka warung makanan di kawasan candi. Keberadaan Candi Bumi Ayu, peninggalan agama Hindu, menjadikan kawasan Bumi Ayu sebagai kampung wisata. Tidak hanya wisatawan lokal, namun peninggalan sejarah ini juga menarik wisatawan dari luar daerah. Alhamdulillah untuk sementara masalah wisata sini sudah agak berkembang karena dilihat dari pengunjung setiap harinya itu hampir 200 pengunjung masuk ke Candi Bumi Ayu ini. Jadi kami sangat bersyukur pemerintah Desa Bumi Ayu akan terus meningkatkan budaya-budaya di Desa Bumi Ayu ini, khususnya di Bumi Ayu terkait secara globalnya Sumatera Selatan dan juga Kabupaten Pali. Kami akan membantu daripada kegiatan-kegiatan tersebut untuk menggali budaya itu. Keberadaan Candi Bumi Ayu serta pengelolaan yang baik menjadikan kehidupan masyarakat Desa Bumi Ayu lebih harmonis, mendukung dan memajukan wisata cagar budaya Candi Bumi Ayu. Jadi kita sudah punya potensi, sudah punya aset, tinggal lagi pengembangan akan datang. Jadi alhamdulillah sekarang para pemuda sudah bergerak untuk melakukan itu, tinggal lagi kita yang tua-tua, tokoh masyarakat maupun pemerintah untuk menyambut kegerakan-gerakan dari pemuda itu tersebut. Untuk harapan itu Pak kepada pihak-pihak terkait Pak? Ya, jadi harapan kami kepada pihak-pihak yang terkait, kami selaku masyarakat Kecamatan Tanah Abang mengharapkan sekali agar adanya kepedulian terhadap objek wisata, terhadap budaya yang ada di Bumi Ayu ini. Sebagai kawasan desa wisata cagar budaya, keberadaan candi ini dapat dimaksimalkan dalam pengelolaannya, sehingga menjadi kawasan wisata cagar budaya terpopuler di skala nasional maupun internasional. Wah, luar biasa sekali nih Yohan. Kayaknya kalau kita liburan kapan-kapan ke sana seru juga ya, selain bisa berwisata, memanjakan mata dengan keindahannya, fasilitasnya lengkap, bisa memancing, bisa melihat keindahan candi yang hanya ada di Palembang ini, tidak hanya ada di Jawa tapi juga ada di Sumatera Selatan. Ketika liburan sekolah atau kerja sangat cocok sekali untuk dijadikan referensi bersama keluarga. Iya, dan juga ini bernilai sejarah, jadi wajib sekali hukumnya kita untuk melestarikan. Nah pemirsa, episode tentang
Candi Bumi Ayu tadi menjadi informasi terakhir kita pada pertemuan kali ini. Namun jangan sedih karena minggu depan kami masih akan menyajikan informasi yang tidak kalah seru dari episode kali ini. Dan untuk pemirsa yang di rumah, kami ingatkan sekali lagi yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Yohan Nuzmir. Dan saya Indah Novanti pamit undur diri. Terus saksikan program Kampungku setiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa.